Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum mulai mendemonstrasi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Zain Ahmad Tidat dengan NIM saya 5314241. Saya Sabila Musafina Moe dengan NIM 531424104. Saya Nurul Fadila Babel dengan NIM 531424097. Jadi, sistem yang telah diberikan kepada kami yaitu Sistem Informasi Manajemen Event dan Seminar Kampus. Langsung saja kita mulai dengan demonstrasinya. Langsung saja, pertama di sini kita akan mendaftarkan terlebih dahulu sebuah akun. Di sini kita akan mencoba dengan lengkap tes dan untuk email tes@simes.com dan passwordnya 123. Pendaftaran berhasil, silakan login. Setelah itu kita login kembali dengan akun yang telah kita buat tadi. Di sini adalah dashboard dari peserta. Ada tiket saya di profil. Di profil ini terdapat menu yaitu ajukan menjadi panitia. Jadi di sini saya akan mengisi alasan untuk mengajukan. Jadi saya ingin membuat ajukan jadi panitia. Setelah itu status akan menjadi menunggu persetujuan dari admin. Baik, selanjutnya untuk admin akan kita masukkan email admin. Kemudian password. Untuk memverifikasi panitia yang sudah memberikan pengajuan event, admin akan memberikan akses terima. Setelah tadi admin menerima kita yang sebelumnya user menjadi panitia, maka kita panitia dapat membuat event. Dibuat event baru. Sini kita buat misalnya lomba coding skripsi juara 1 juta pada tanggal 20 di waktu 11.30. Lokasikan di kampus tempat. Dengan tipe event, misalnya workshop dengan WhatsApp panitia yang gunanya nanti untuk memverifikasi pembayaran user kepada panitia. Misal di sini saya akan menaruh nomor 0822 5099 dengan contoh gambar ini. Tipe tiket kita buat biar satu saja dengan nama tiket biasa dengan harga 50.000. Lalu kita ajukan event ke admin. Setelah kita membuat event, selanjutnya admin akan memverifikasi event kita. Apabila dia setuju, maka akan diterima. Nah, sekarang pada akun admin terdapat 2 verifikasi event yang harus disetujui atau ditolak. Di sini ada lomba coding yang terdapat 2 tanggal berbeda, yaitu tanggal 17 sama tanggal 23 Desember. Di sini admin dapat melihat detail dari event tersebut seperti lokasi, kapasitas, harga tiket, dan deskripsi tiketnya. Penyelenggaranya juga diketahui. Di sini admin menyetujui dan event tersebut akan dipublikasikan. Tetapi bisa juga admin menolak pengajuan tersebut. Nah, setelah
admin menerima event dari panitia, admin menuju ke kelola event dan melihat status pada kelola event. Di sini terdapat status rejected dan publish. Dan status ini dapat dipublish kembali ketika detail yang diberikan oleh panitia terdapat kesalahan penulisan pada bagian panitia. Kemudian dapat dipublish oleh admin. Baik, setelah tadi admin dapat menerima dan menolak pengajuan kita sebagai panitia. Di sini panitia juga dapat mengubah detail event apabila ditolak. Jadi misal di lomba coding ini kita salah memasukkan tanggal atau lokasi tidak valid, maka kita ubah misal di kampus 1. Setelah itu kita simpan perubahan dan ajukan ulang. Itu akan muncul lagi di panel admin. Apabila dia ingin menerima, maka bisa diterima seperti pada event yang ini. Apabila ingin ditolak, maka akan menjadi seperti event yang tadi. Jadi untuk bagian peserta memasukkan emailnya. Lalu di sini peserta akan membeli tiket, bisa dicari melalui fitur dari event. Di sini sudah ada event yang sudah ditambahkan oleh panitia sebelumnya. Kita bisa membeli tiket dengan mengklik beli tiket, terus pilih tipe tiket, jumlah tiket, dan beli sekarang. Di sini ada fitur konfirmasi pembayaran. Kita bisa melakukan pembayaran dan mengirim bukti pembayarannya di choose file. Misalkan saya ambil contoh ini. Terus konfirmasi pembayaran. Di sini ada fitur konfirmasi bayar. Terdapat detail pembayaran yang kita akan menghubungi panitia melalui WhatsApp untuk mengirim pembayaran. Dan di sini ada tombol hubungi panitia, itu akan terdirect ke WhatsApp panitia. Setelah tadi kita membuat event, diterima event, dan user membeli tiket, maka di panel panitia akan muncul notifikasi atau pembayaran pending. Di sini kita dapat memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh user. Di sini kita bisa melihat bukti dan juga bisa memverifikasi apabila buktinya jelas atau menolak apabila buktinya tidak jelas. Di sini contoh kita akan menerima pembayaran dari user. Dikatakan transaksi berhasil. Setelah tadi kita memverifikasi pembayaran dari user, kita dapat melihat daftar peserta yang telah membeli tiket di event kita. Jadi ini contohnya, itu member asal Gorontalo membeli tiket di event lomba coding dengan tipe tiket biasa, harga, dan juga kontak dari pembeli tadi. Selain itu, kita juga dapat melihat laporan event dan statistik. Jadi ini adalah total omset bersih yang telah didapatkan oleh panitia dengan penjualan tiket tadi. Lalu setelah pembayaran dan pembelian tiket, panitia juga dapat melakukan absensi kepada user ketika eventnya sudah berjalan. Jadi contohnya ini mulai absensi. Setelah itu kita masukkan kode transaksi di sini atau bisa melakukan scan QR code. Lalu setelah kita mengabsensi user tadi, di sini kita dapat melihat
peserta yang telah absensi dapat mengajukan penghapusan event. Contohnya ini adalah event yang telah dipublish dapat dihapus, tetapi harus dengan persetujuan dari admin. Apabila kita menekan OK, maka event ini akan dalam status deletion request. Maka admin akan menerima notif bahwa panitia ingin melakukan penghapusan event. Setelah panitia sudah memverifikasi pembayaran tiket peserta, peserta dapat melihat dari dashboard. Bisa juga ada fitur tiket saya. Di sini peserta bisa mencetak tiket yang sudah ada, akan muncul juga QR code. Peserta bisa mencetak tiket di sini. Dan QR code ini berguna untuk panitia akan mengabsensi pada saat event berjalan. Nah, pada bagian admin juga dapat melihat total omset keseluruhan dari semua transaksi yang ada pada website ini. Di sini contohnya ada user, membelas Gorontalo, event, lomba coding, dan nominal. Kemudian admin dapat melakukan penghapusan event yang telah direquest oleh panitia. Di sini ada deletion request dari panitia untuk menghapus event yang mereka buat. Di sini dihapus. Kemudian ketika event tersebut terhapus, maka pada laporan keuangan akan terrestart kembali. Dan event yang telah dihapus tersebut, omsetnya sudah tidak dapat dilihat kembali oleh admin. Nah, pada manajemen user, admin juga dapat melakukan manajemen pengguna, di mana admin dapat merubah role, misalnya dari panitia diubah ke user, simpan. Nah, panitia sekarang berubah menjadi user, atau dari user dibuat menjadi admin. Nah, sekarang panitia menjadi admin, atau dari admin kembali ke panitia. Oke, kemudian pada manajemen pengguna juga di sini dapat menghapus user. Misalnya kita menghapus panitia yang tes. Nah, mungkin itu saja demonstrasi yang dapat kita lakukan di sistem kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen Event dan Seminar, di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.